Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Nazwa Humaira dengan NPM 23081080159 akan menjelaskan draft proposal penelitian saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera pada tahun 2020 sampai 2024 dengan menggunakan metode regresi panel statis. Baik, adapun latar belakang yang membelakangi penelitian saya ini, di mana seperti yang kita ketahui, TPT atau tingkat pengangguran terbuka itu merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Tingginya TPT ini mencerminkan rendahnya penyerapan tenaga kerja yang dapat berdampak pada meningkatnya permasalahan sosial dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Meskipun TPT di Indonesia ini menunjukkan kecenderungan yang menurun, ketimpangan tingkat pengangguran antar provinsi di Indonesia masih terjadi akibat perbedaan karakteristik ekonomi akibat perbedaan karakteristik ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Baik di Khususnya di Pulau Sumatera, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar provinsi. Perbedaan struktur perekonomian, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan penyerapan tenaga kerja menjadi faktor utama yang menyebabkan ketimpangan tersebut, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami dinamika ketenagakerjaan antar wilayah. Adapun penelitian terdahulu, di antaranya seperti penelitian Agung et al. Pada tahun 2023 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa variabel upah minimum kabupaten atau kota dan IPM itu berpengaruh signifikan terhadap TPT sehingga hal ini menegaskan bahwa peran faktor sosial dan ekonomi dalam menekan tingkat pengangguran itu sangat signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Sedangkan pada penelitian Virianto pada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan bahwa faktor laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010, jumlah penduduk, dan rata-rata lama sekolah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap TPT. Sehingga berdasarkan dua penelitian sebelumnya dan secara umum menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya ini, yang pertama adalah bagaimana bentuk model regresi data panel terbaik untuk permasalahan TPT di Pulau Sumatera. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera. Dan yang ketiga, bagaimana performa model regresi data panel statis dalam menjelaskan keragaman TPT di Pulau Sumatera. Adapun tujuan penelitian saya, yang pertama itu menentukan model regresi data panel terbaik untuk menganalisis TPT di Pulau Sumatera. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi TPT di Pulau Sumatera. Dan yang ketiga, mengevaluasi performa model regresi data panel statis dalam menjelaskan keragaman TPT antar provinsi di Pulau Sumatera. Sedangkan untuk manfaat penelitiannya, yang pertama, memberikan kontribusi akademik dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka menggunakan regresi data panel. Yang kedua, menjelaskan variasi TPT antar provinsi berdasarkan perbedaan karakteristik sosial ekonomi. Dan yang ketiga, menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan penurunan pengangguran di Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Seperti yang kita ketahui, TPT menurut BPS tahun 2024 itu merupakan persentase akibat kerja, persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi mereka aktif untuk mencari pekerjaan, yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menyerap tenaga kerja. TPT ini sendiri menjadi indikator utama pada kondisi pasar tenaga kerja dan dasar perumusan kebijakan ketenaga kerjaan. Secara matematis, TPT ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Data TPT yang saya gunakan itu bersumber dari
Sakernas yang dilakukan oleh BPS dan digunakan untuk menganalisis tren pengangguran serta kondisi pasar kerja. Baik, adapun yang kedua itu regresi data panel. Seperti yang kita ketahui, data panel itu sendiri merupakan jenis data yang menggabungkan data cross-section dengan data time series, di mana unit observasi yang sama diamati secara berulang kali pada beberapa periode waktu. Sedangkan analisis regresi data panel kita gunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik antar individu serta perubahan kondisi dari waktu ke waktu secara simultan. Berikut merupakan persamaan regresi data panel secara umum. Lalu selanjutnya itu ada estimasi regresi data panel. Estimasi regresi data panel itu terbagi menjadi tiga model. Ada common effect model atau CEM, ada fixed effect model atau FEM, dan yang ketiga ada random effect model atau RAM. Di mana CEM ini dia mengasumsi tidak adanya perbedaan karakteristik antar individu maupun waktu sehingga nilai intercept dan koefisien regresinya itu bersifat konstan untuk di seluruh observasi. Adapun estimasi parameter yang kita gunakan pada model CHEM ini itu adalah OLS atau Ordinary Least Square. Sedangkan FEM itu digunakan untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik tetap antar individu atau waktu melalui perbedaan intercept. Sementara koefisien regresinya itu diasumsikan sama. Adapun estimasi yang digunakan pada model FEM ini itu adalah metode LSDV atau metode Least Square Dummy Variable. Sedangkan RAM atau Random Effect Model itu memperlakukan perbedaan karakteristik individu dan waktu sebagai komponen acak yang tidak berkorelasi dengan variabel independen, di mana parameter yang digunakan untuk diestimasikan itu menggunakan GLS atau Generalized Least Square. Lalu selanjutnya ada pengujian model regresi data panel. Pengujian model regresi data panel itu terbagi menjadi 4 pengujian. Yang pertama itu ada uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai antara model common effect model atau fixed effect model dengan menguji ada tidaknya perbedaan intercept antar individu. Adapun statistik uji yang digunakan adalah uji F yang dapat dirumuskan seperti di bawah ini. Sedangkan uji Hausman itu digunakan ketika model terbaiknya adalah FEM dan RAM dengan menguji ada tidaknya korelasi antara efek individu dan variabel independen. Adapun statistik uji Hausman dapat dirumuskan seperti di bawah ini. Sedangkan untuk uji Lagrange Multilayer atau LM itu digunakan ketika model yang terbaiknya itu antara model Common Effect Model atau Random Effect Model dengan menguji keberadaan efek acak dalam komponen galat. Adapun statistik uji LM ini dapat dirumuskan seperti di bawah ini. Dan yang terakhir itu ada uji Burst-Pagan, di mana itu kita gunakan dalam regresi data panel untuk mendeteksi keberadaan efek individu, efek waktu maupun efek dua arah, sehingga menentukan apakah model efek acak itu lebih tepat dibandingkan dengan model CHEM. Adapun statistik uji Burst-Pagan ini mengikuti distribusi chi-square, di mana keputusannya itu mengikuti didasarkan pada nilai p-value. Jika p-value-nya itu lebih besar dari alpha, maka H0-nya ditolak yang menandakan bahwa efek individu waktu dan dua arah terdapat efek individu waktu dan dua arah. Sedangkan jika p-value-nya itu lebih besar dari alpha, maka H0-nya diterima menandakan bahwa model CHEM itu dinilai model yang paling bagus untuk analisis regresi data panel tersebut.
Lalu selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama, kita menguji ada uji autokorelasi di mana kita gunakan untuk mendeteksi adanya korelasi antar residual pada periode waktu yang berbeda yang dapat menyebabkan estimator menjadi tidak efisien. Salah satu metode yang digunakan untuk uji autokorelasi yaitu metode umum yang digunakan adalah uji Durbin-Watson yang statistik ujinya dapat dilihat seperti di bawah ini. Lalu yang kedua, kita melakukan uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah varian segalatnya itu bersifat konstan atau tidak. Salah satu metode yang digunakan adalah uji Berspagan, di mana statistik ujinya itu dapat dilihat seperti di bawah ini. Dan yang terakhir, kita melakukan uji multikolinearitas untuk melihat apakah antar variabel independen itu memiliki hubungan linear yang kuat atau tidak. Deteksi multikolinearitas ini umumnya kita lakukan dengan menggunakan rumus VIF atau inflation factor yang dapat dilihat rumusnya seperti di bawah ini. Dan yang terakhir, kita melakukan uji signifikansi parameter. Yang pertama, kita melakukan uji simultan atau uji F yang dilakukan yang dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Di mana statistik uji simultan ini dapat dilihat seperti di bawah ini. Eh, pad- eh, Kriteria penolakannya itu tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alpha yang menandakan model tersebut signifikan secara simultan. Lalu yang kedua, kita melakukan uji parsial atau uji T yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen kita itu memiliki pengaruh masing-masing terhadap variabel dependen secara terpisah, di mana statistik uji parsial ini dapat dilihat seperti di bawah ini. Adapun kriteria penolakannya sama seperti uji simultan, yaitu tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alpha yang menandakan model tersebut setelah signifikan secara parsial. Lalu yang ketiga, tidak lupa kita mengecek koefisien determinasinya yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen dengan mempertimbangkan jumlah variabel independennya. Rumus yang digunakan pada adjusted R-square ini dapat dilihat seperti di bawah ini, di mana seperti yang kita ketahui bahwa semakin besar nilai adjusted R-square-nya atau koefisien determinasinya, maka model tersebut akan semakin baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3 yaitu metode penelitian. Adapun data dan variabel penelitian yang saya gunakan itu menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS dan Sakernas dengan periode pengamatannya itu selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai 2024. Data yang saya gunakan itu berupa data panel statis yang menggabungkan data cross section dengan data time series dengan unit observasi dari setiap provinsinya itu adalah 10, dari setiap provinsinya itu adalah 50 observasi selama 5 tahun. Seluruh variabel diperoleh dari publikasi resmi BPS dan Sakernas serta diukur menggunakan skala rasio. Berikut merupakan tampilan variabel independen dan dependen yang saya gunakan pada penelitian ini. Lalu selanjutnya berikut adalah diagram alur penelitian yang saya lakukan, di mana yang pertama kita melakukan analisis deskriptif dulu yang terdiri dari summary data dan melakukan beberapa eksplorasi data untuk melihat informasi dari data yang saya gunakan. Lalu kita memeriksa multikolineritas dan selanjutnya melakukan pendugaan parameter ya untuk melihat model apa yang terbaik, apakah model CHEM, FEM, atau REM. Jika model Lalu kita melakukan pengujian model di mana jika model CHEM yang terbaik itu maka kita melakukan uji Chow, sedangkan jika model terbaiknya itu FEM, maka kita melakukan uji Hausman. Dan jika model REM yang terbaik, maka kita melakukan uji LM.
Dan tidak lupa kita melakukan uji bersepagan, di mana setelah melakukan uji bersepagan, kita melakukan uji signifikansi parameternya, yang terdiri dari uji F dan uji T, atau uji simultan dan uji parsial. Dan yang terakhir, kita tidak lupa menarik kesimpulan dari penelitian ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.